Oke, selamat malam Bu Diah. Perkenalkan saya Fritzwin Syahaan dari Magister Teknik Industri, di mana saya ingin memaparkan terkait tugas personal kedua saya di mata kuliah Advanced System Simulation Modeling. Pertama, saya ingin memaparkan terkait judul jurnal yang saya ambil ialah Modeling and Simulation of Queuing System for Customer Service Improvement Case Study, di mana penulisnya ialah Tan Chai Xian, Chai Wong Hong, dan Nurul Naziha Hawari. Oke, mungkin saya move ke PPT untuk pemaparan penjelasannya. Oke, untuk yang pertama, gambaran mengenai persoalan yang dihadapi. Terkait dari jurnal yang ditulis oleh penulis, gambaran mengenai persoalan yang dihadapi ialah yang pertama, Unimall ini ialah sebuah pusat layanan mahasiswa yang dimana adanya mall tersebut atau pusat layanan tersebut adanya pembayaran top up prabayar telekomunikasi dan tempat membeli kebutuhan harian di kampus. Kemudian memiliki satu loket pembayaran atau payment counter yang melayani pelanggan yaitu mahasiswa berdasarkan sistem first come first serve. Kemudian penulis menunjukkan bahwa sering munculnya antrian panjang pada loket tersebut yang dimana pelanggan harus menunggu lama, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka memilih berbelanja atau menyelesaikan urusan di tempat yang lain. Kemudian poin yang ketiga, masalah utamanya ialah imbalance antara laju kedatangan pelanggan dan kapasitas layanan dengan jumlah loket dan kecepatan layanan, sehingga waktu tunggu dan panjangnya antrian menjadi tinggi. Dan model antrian dan simulasi ini diharapkan membantu mengevaluasi performa sistem saat ini dan mengeksplorasi alternatif untuk perbaikan. Adapun tujuan penelitian ialah yang pertama, mengembangkan model simulasi sistem antrian di Unimall, kemudian menganalisis performa layanan, waktu tunggu, jumlah pelanggan yang dilayani, kemudian panjang antrian dan buffer yang maksimum. Dan yang terakhir ialah memberi rekomendasi untuk perbaikan. Untuk gambar skematik sistem yang ingin dimodelkan ialah secara konseptual, sistem antrian yang dimodelkan mempunyai elemen berikut. Pertama, pelanggan ataupun mahasiswa tiba ke loket pembayaran dan masuk ke antrian jika loket sedang sibuk. Kemudian, satu, loket pelayanan ataupun server yang melayani pelanggan satu persatu secara first come first serve. Kemudian yang ketiga, setelah layanan selesai, pelanggan keluar dari sistem antrian dan pembelian. Kemudian secara skematik bisa digambarkan sebagai berikut: pelanggan tiba, kemudian melakukan antrian, melakukan loket pembayaran, dan keluar. Dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa model menggunakan pendekatan discrete event simulation atau simulasi peristiwa discrete untuk distribusi waktu antar kedatangan pelanggan atau inter-arrival time dan waktu pelayanan service time. Dilakukan pengujian distribusi menggunakan software seperti EasyFit untuk memasukkan parameter ke dalam model simulasi. Oke, untuk model komputer sistem, di mana elemen yang dimodelkan pada sistem antrian, yang pertama ialah proses kedatangan pelanggan. Pelanggan datang secara acak dengan tingkat kedatangan tertentu yang dapat diprediksi menggunakan proses Poisson. Untuk kemudian yang kedua, proses pelayanan. Dua loket tiket melayani pelanggan dengan waktu pelayanan yang berbeda. Waktu pelayanan diukur dalam menit per pelanggan dan dianalisis untuk menentukan efisiensi pelayanan. Ada dua jenis pemodelan. Yang pertama, adanya pelanggan yang datang ke Unimall terlebih dahulu untuk belanja membeli utilitas harian, kemudian melakukan pembayaran di loket pembayaran. Setelah itu memutuskan untuk pergi ke pusat layanan seluler atau pergi meninggalkan mall. Kemudian untuk model yang kedua, adanya pelanggan yang memasuki Unimall melalui pusat layanan seluler, kemudian memutuskan untuk belanja ke Unimall atau meninggalkan mall.
Yang ketiga, antrian pelanggan. Pelanggan yang tiba saat kedua loket sibuk akan mengantri. Panjang dan waktu tunggu antrian dianalisis untuk mengidentifikasi kemacetan. Keempat, jumlah jalur antrian. Jumlah jalur antrian berpengaruh terhadap panjang antrian dan waktu tunggu. Penambahan jalur dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap sistem. Terlampir contoh model dari komputer sistem dari Arena. Ini saya move dulu ke aplikasi Arena yang saya modelkan. Nah, seperti ini Bu. Untuk modelan yang pertama tadi, di mana customer datang, kemudian ada customer yang datang, yang tiba ke Unimal terlebih dahulu untuk membeli atau belanja utilitas harian, kemudian melakukan pembayaran ke loket pembayaran. Ini untuk yang datang dari counter pembayaran, kemudian yang datang dari Unimart pergi ke service center atau keluar. Ini contoh pembagiannya Bu. Yang datang dari payment counter atau keluar, ataupun yang datang dari Unimart atau pergi ke service center. Ini contoh model yang pertamanya. Kemudian yang customer yang datang melalui service center, di mana pelanggan yang masuki Unimall melalui pusat layanan seluler ini kemudian memutuskan untuk belanja ke Unimall atau meninggalkan Unimall. Terlampir ya Bu. Kemudian saya masuk ke hasil yang diperoleh. Yang pertama, dari simulasi kondisi saat ini atau adanya satu loket ini ditemukan bahwa performa layanan kurang memadai, antrian panjang, waktu tunggu pelanggan tinggi. Kemudian poin kedua, berdasarkan eksperimen alternatif, penulis merekomendasikan bahwa manajemen Unimall menambah loket pembayaran pagi hari dan memperkenalkan shift tambahan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan menurunkan waktu tunggu. Kemudian yang ketiga, dengan tambahan sumber daya pelayanan, model simulasi menunjukkan bahwa waktu tunggu pelanggan dan panjang antrian dapat dikurangi dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi layanan. Yang terakhir, penulis menyimpulkan bahwa simulasi antrian merupakan alat yang berguna untuk analisis kerja sistem layanan dan untuk mendukung keputusan manajerial terkait konfigurasi pelayanan. Oke. Sekian Bu pemaparan dari tugas personal kedua saya. Terima kasih Ibu Dia atas waktunya. Saya ucapkan